Video ini disponsori oleh W7 Football. W7 Football menyediakan produk-produk sepatu bola, sepatu futsal dengan kualitas terbaik karena uppernya memakai kulit hewan asli atau top grain leather. Jadi untuk durability jelas lebih baik. Produk-produk W7 Football bisa kalian dapetin di official Instagram W7 Football atau kalian bisa cek di link deskripsi atau pin komen. Yap guys, kembali lagi tentunya dengan saya Rizwes di channel saya. Kali ini saya bakal unboxing review ya produk specs, dan ini adalah specs akselerator Lightspeed 4 Pro FG. Dan ya, aku dapatnya yang seri yang Pro untuk colorway yang ini ya. Sebetulnya ada yang warna biru ya, dan aku putuskan untuk beli yang ini karena warnanya yang lebih menyala aja gitu ya kalau dibuat mapol. Ya kembali lagi ya, pilihan warna itu kembali ke selera kalian masing-masing. So seperti apa detailnya, yuk kita lihat bareng-bareng. Oke, di depan kalian sudah ada box dari specs, dan ya sudah lama ya nggak unboxing produk lokal terutama specs gitu ya, udah lama sekali. Dan ya ini Lightspeed 4 ya, akselerator Lightspeed 4 atau generasi keempat dari silo Lightspeed. Dan ya baru sempat bikin video unboxing dan reviewnya di episode kali ini. Sebetulnya ini sepatu udah keluar hampir 2 bulan yang lalu gitu ya. Dan ya kita langsung lihat gitu ya detailnya seperti apa. Ini boxnya berbeda, biasanya itu ya karton biasa terus ada kombinasi merahnya gitu ya, dan ada upgrade lah, ini lebih solid boxnya dan aku suka. Dan ya ini akselerator Lightspeed 4 Pro, dan ini ada yang elitnya, cuma aku nggak dapat yang elitnya di colorway yang ini, jadi aku putuskan untuk ya beli yang Pro gitu ya. Dan aku dapat harganya itu 599, tapi detailnya itu ya 599, tapi aku dapatnya 480 ya. Dan ini yang ada 3 warna gitu ya, citrus, pink glow, dan Shoreline ya. Size-nya itu 39 seperti ini. Untuk sentimeternya kayaknya ya 25 gitu ya. Oke, seperti ini boxnya ya. Ya ini box yang ramah lingkungan. Oke, seperti ini boxnya, kita buka, dan ya kita ya kalau perlu seperti ini ya. Kita pas nanti dapat sepasang sepatu yang jelas, nggak ada apa-apa lagi. Kita keluarin dari boxnya. Oke, ini udah aku keluarin dari boxnya, dan ya ini generasi keempat, bisa dibilang seperti itu ya. Dan sebetulnya ada Lightspeed 20 ya, seperti ini ya. Aku udah punya lama dan masih oke ya. Awet. Terus Lightspeed paling favorit ya, Lightspeed 3 yang pakai model outsole terpisah gitu ya, dan aku suka kayak premium banget sampai punya 2 ya untuk yang biasa. Terus LX juga punya 2 yang maklok ya, seperti ini ya. Terus Lightspeed 2 yang Kartek ya, dan ribbon yang jelas ya, warna putih ya. Ya sama ya. Oke, harganya sudah saya jelasin di depan ya. Aku dapat harga 480 dari retail 599 ya, beda toko beda harga. Dan ya kita bahas produknya. Dari kaki bagian luar seperti ini ya, depan seperti ini, kaki bagian dalam seperti ini, dan belakang seperti ini. Oke, ini Lightspeed yang dari segi desain itu kayak berbeda dengan Lightspeed yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Dan cutting desainnya juga berbeda, dan ini kayak menjurus sepatu power gitu ya, karena terlalu lebar di bagian shooting padnya seperti ini. Beda dengan Mercurial yang konsisten dengan garisnya itu lurus gitu ya, di cutting lacingnya. Kalau Lightspeed ini
ada perubahan lah ya di generasi keempatnya. Dan ya aku beli warna yang ini karena warna ini itu lebih menarik gitu ya. Dan sebetulnya ada sih keluar yang pertama tapi SG, dan aku kurang suka gitu ya. Ya suka SG, cuma momennya kurang tepat aja gitu ya, karena kita di musim yang panas gitu ya, yang enggak terlalu banyak cuaca hujan, jadi pakai SG Mix kurang cocok menurutku. Jadi ya pentingnya untuk tepat gitu ya, membeli sepatu gitu ya, jangan sampai nggak tepat gitu ya. Jadi kalau nggak kepake juga sayang gitu ya. Oke, kembali ke topik ya, aku dapat warna yang seperti ini ya. Warna itu ya dua kombinasi pink seperti ini ya, terus ada kombinasi orange di bagian tengah. Gradasinya juga cukup menarik, dan bedanya dengan Elite itu cuma embosan di sini ya, dan sopet yang lebih bening, terus ada dua warna gitu ya mengikuti uppernya. Dan untuk segi upper ya ini sama seperti Lightspeed 3 gitu ya, dari tekstur sama ya, kalian bisa lihat ya uppernya itu sama. Dan di sini juga ada desain grafis seperti ini ya, yang transparan seperti ini ya, dan bentuknya juga ya aerodinamis seperti sepatu speed ya, cuma ya ini kelebihannya di bagian kaki bagian dalam lebih banyak gitu ya, area untuk shooting pad dan pas gitu ya, untuk passing itu lebih luas di sini. Dan cuttingnya di bagian ini juga bagus ya, lebih agresif aja ya. Kurang lebih untuk kaki bagian luar seperti ini. Kita pindah ke kaki bagian depan seperti ini. Kita dapat logo Specs ya seperti ini. Terus ada tulisan Lightspeed. Cutting leasingnya itu menyamping seperti ini ya, arah ke luar, dan talinya juga tali pipih seperti bahan yang sepatu Lightspeed 2 ya, Alpha juga sama, yang seri Pro atau maupun Elite sama, tidak terpisah. Dan model lidahnya juga menarik ya, bagus menurutku. Jadi ini kayak mengikuti dari bentuk kaki gitu ya, terutama di bagian depan ya. Jadi lidahnya ini nggak bakal keangkat-angkat gitu ya, dan ini bakal menarik gitu ya, dan kita bakal coba nanti pas fitting. Oke, ada tulisan Lightspeed ya, memanjang seperti ini ya, akselerator ya, logo Spek seperti ini. Kita pindah ke kaki bagian dalam seperti ini, kita dapat logo grafis ya, outline seperti ini Lightspeed, terus segi detail seperti ini ya, dan ya keren menurutku ya, warnanya juga aku suka sih ya. Dan untuk bagian belakang seperti ini, di sini ada logo font angka 4 ya, terus penyambungnya juga menyamping seperti ini ya, dan untuk segi detailing seperti ini untuk bagian back tab atau bagian back ya, belakang. Kita pindah ke bagian insole-nya ya, insole-nya seperti biasa ya, dilem seperti ini. Bahannya juga sama seperti Lightspeed sebelumnya. Terus ini insole-nya juga tebal ya, dan mungkin aku bakal ganti dengan insole yang agak tipis. Terus kerapiannya Spek ya seperti ini gitu ya, rapi banget, diperhatikan detail pengerjaannya. Terus ya pelapis bagian uppernya juga single layer ya, bahan foam lembut juga. Untuk bagian padding dan bagian heel untuk ketebalan busa ya pas gitu ya. Terus pelapisnya bahan sintetis, warnanya biru ya, muda. Oke, ini seperti ini untuk bagian insole-nya. Kita pindah ke bagian outsole-nya ya. Outsole-nya kembali lagi ke Lightspeed Reborn, Lightspeed 2, Lightspeed pertama gitu ya. Itu kembali ke full seperti ini ya, menyatu seperti ya brand-brand Nike gitu ya, yang sudah kembali ke habitat awalnya gitu ya, seperti inilah. Untuk segi detail sopetnya seperti ini ya, dan ini teknologi Vertex 3.0 ya.
ya. Kalau 2.0 itu yang ini ya, yang 3.0 seperti ini. Perbedaannya ya saya lebih suka 3.0 sih ya, lebih simpel aja. Terus untuk alurnya sendiri ya sama gitu ya, jumlah statnya juga sama ya, dan desainnya juga sama-sama pakai model triangle gitu ya, atau arah panah seperti ini. Dan untuk segi detail seperti ini ya, kita coba timbang di size 39 kira-kira kita dapat berapa ya, karena ini aku pegang juga cukup ringan gitu. Berapa kira-kira? 166 gram di size 39 ya. Kalau 20 kira-kira berapa? Ini kita compare dengan Sopet yang Vertex 2.0 ya. Ringan mana? Ya, lebih ringan ini sih. Terlihat. Kalau Lightspeed 3 kita compare gitu ya. Karena ini ya ada tambahan bahan plastik gitu ya di bagian bawah insole-nya. Jadi kita lihat. Ya, sama-sama ringan ya. Ini ringan, ini juga ringan. Oke. Seperti apa detail saat pakai, yuk kita lihat bareng-bareng. Nah itu ya detail dari specs akselerator Lightspeed 4 Pro FK. Oke, untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya ya mudah gitu ya, tinggalkan kendorin aja talinya. Cuma pada prinsipnya saya harus lepas insole gitu ya untuk size 39. Dan apakah ini cukup lebar gitu ya dibanding outsole yang model yang terlamanya gitu ya, yang model terpisah? Menurutku ya ini agak sedikit lebar, cuma emang karena ini uppernya didominasi synthetic leather, jadi butuh waktu lama untuk penyesuaian dengan sepatunya gitu ya. Jadi menurutku untuk size 39 cm 25 cm gitu ya harus lepas insole baru ngerasain enak, ngerasain nyaman, terutama untuk kaki tipe mid ya ke wide. Untuk kaki yang lebar banget ya kalian bisa fitting terlebih dahulu gitu ya untuk memastikan apakah sepatu ini cocok untuk kaki kalian yang tipe lebar. Oke, untuk dari segi model dan desain dari angka 1 sampai 10 ya ini aku suka dari segi warnanya, dari segi detailingnya, meskipun ini seri pro gitu ya atau seri mid grade nya gitu ya. Menurutku ini cukup oke gitu ya. Jadi dari segi model dan desain aku suka gitu ya. Dari angka 1 sampai 10 ini ya 8 lah, cukup penyala menurutku saat dipakai mapol. Dan dari angka 1 sampai 10 dari tingkat kenyamanan itu ya ini enak gitu ya. Cuma perlu dipastikan lagi dibuat mapol itu apakah langsung nyaman, langsung enak gitu ya, karena aku coba tadi pas fitting agak sempit terutama di bagian tengah ke depannya. Cuma overall untuk di bagian belakangnya udah enak, busanya juga pas. Dari bentuk tumit ke bagian heelnya ini gitu ya, itu pas menurutku dengan catatan lepas insole pas fitting gitu ya. Dan dari angka 1 sampai 10 ini ya 7,5 lah untuk dari segi kenyamanan pas first impression tadi saya coba gitu ya atau fitting. Oke, apakah cukup rekomendasi buat kalian beli gitu ya atau upgrade dari seri yang sebelumnya? Menurutku ya kalau kalian ingin model yang lebih upgrade gitu ya, ya ini sangat-sangat saya sarankan gitu ya, terutama di bagian outsole-nya yang model terbaru. Cuma kembali lagi aku lebih suka model yang terpisah gitu ya, kelihatan banget lebih modernnya dibanding model Sopet yang seperti ini gitu ya. Cuma kembali lagi model dan desain gitu ya, colorway ya itu kembali lagi ke selera masing-masing. Cuma untuk segi uppernya kurang lebih sama seperti seri yang 3 gitu ya, itu sama gitu ya, dari segi tekstur juga sama ya.
dan materialnya terutama ya sama gitu ya uppernya. Jadi menurutku ya apakah layak untuk dibeli, ya kembali lagi ke pilihan kalian gitu ya. Kalau kalian pencinta banget leg speed gitu ya, pengen upgrade ya, mengikuti dari segi-segi model dari leg speed ya layak gitu ya. Cuma kalau aku sendiri ya suka gitu ya dengan modelnya, cuma aku lebih prefer suka yang 3 elek menurutku ya, karena ada kombinasi leather gitu ya, dipakai juga enak, mudah banget untuk break in. Atau kalau kalian budget yang lebih di bawah ini gitu ya, ya saya lebih suka seri yang leg speed 3 menurutku ya, karena dipakai lebih modern aja, lebih fit, terutama untuk kaki yang Nero itu lebih enak dipakai menurutku ya. Kembali lagi pilihan kalian masing-masing gitu ya, mau beli silakan, nggak beli juga silakan. Cuma overall sepatu ini cukup enak, cukup nyaman, untuk kaki lebar juga oke. Dan apakah layak? Ya layak gitu ya, cuma nggak terlalu impresif dibanding leg speed 3 menurutku yang dari segi desain model lebih kelihatan futuristik dan lebih modern menurutku dibanding leg speed 4. Oke, mungkin itu saja ya video unboxing review ya leg speed 3 4 Pro FG. Jika kalian punya referensi gitu ya sepatu bola futsal yang mungkin menarik buat saya unboxing review, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share saya. Maju terus menerus ya, and see you next video. So ciao, bye.